Sumpah Pemuda. 1. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya, kalau kita bicara tentang Sumpah Pemuda ya, barangkali sebelum saya mencoba untuk menjawab apakah nilai-nilai itu sudah dilupakan, barangkali kita bisa mulai dulu dengan apa yang menjadi inti gitu ya dari Sumpah Pemuda, nilai-nilai utama yang diperjuangkan di sana. Nah, saya sudah memahami ini cukup lama sebetulnya. Banyak orang kalau memperingati Sumpah Pemuda, lalu yang dibicarakan itu adalah soal bagaimana kita bersatu, dan kadang-kadang ketika bicara tentang bersatu, lalu arahnya menjadi seragam. Padahal nilai utama dalam Sumpah Pemuda itu sebetulnya bagaimana banyak orang muda pada saat itu melihat bahwa keragaman itu sebagai sesuatu yang tidak akan menghalangi mereka untuk bergerak dan menjadi sebuah bangsa, menjadi satu kekuatan yang besar. Tetapi nilai dasarnya itu kan adalah mencoba untuk melihat bahwa kita mulai dari yang beragam, gitu ya, mulai dari sesuatu yang macam-macam itu, dan penerimaan itu yang menurut saya menarik dari peristiwa Sumpah Pemuda. Dan saya memahami bahwa nilai dasar dari Sumpah Pemuda justru adalah penerimaan pada keragaman. Ketika ada penerimaan yang besar, maka kemudian dia bergerak menjadi sebuah semangat untuk bersatu dengan cara yang kreatif, dengan cara yang luar biasa, bahkan tanpa sebuah penolakan begitu. Karena diawali dari penerimaan dulu pada keberagaman. Nah, yang tadi saya sebut di awal bahwa kadang-kadang ada, tidak selalu ya, tapi kadang-kadang ada kekeliruan karena kita hanya bicara tentang bersatu tanpa mencoba untuk melihat awalnya gitu loh, nilai dasarnya. Bersatu sebagai sebuah nilai itu juga baik, tetapi ketika bersatu itu tidak disadari bahwa ini ada di tengah-tengah begitu banyak keberagaman, ada begitu banyak perbedaan, tidak diawali dari kesungguhan untuk menerima perbedaan itu, tapi bahkan diganti dan digeser menjadi kesamaan, sekedar dan melulu hanya persoalan bahwa bersatu itu tidak boleh ada perbedaan pendapat. Maka menurut saya ini menjadi sebuah kesalahpahaman begitu loh pada peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, sekarang saya mau mencoba untuk menjawab ya, apakah nilai-nilai dari Sumpah Pemuda itu masih ada atau tidak di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan sebagai bangsa Indonesia, bahkan di tengah-tengah anak muda. Tentu saya tidak bisa menjawab dalam arti data ya. Saya pikir saya terlalu berlebihan kalau menjawab itu sebagai sebuah kepastian. Tapi saya mau mencoba untuk melihatnya dulu bahwa jikalau anak muda mampu atau tidak menghayati nilai-nilai perbedaan, saya kok masih percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang justru cukup baik begitu menerima perbedaan. Kalau kita tahu di dalam banyak teori tentang generasi kekinian ya, generasi masa kini mulai dari millennials atau generasi Z, bahkan mungkin nanti turun lagi kepada yang lebih muda, justru mereka adalah orang-orang yang paling siap dalam perbedaan. Kekhawatiran dari banyak orang-orang yang mendalami teori generasi justru adalah pada orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang lebih senior yang justru kehilangan kemampuannya untuk beradaptasi pada perbedaan-perbedaan yang begitu banyak, begitu. Jadi kalau kita melihat secara teoritis dan konseptual bahwa anak-anak muda justru adalah kelompok yang paling siap menerima perbedaan,
dan nilai dasar dari Sumpah Pemuda adalah menerima perbedaan, mestinya tidak selalu menjadi persoalan besar gitu loh. Ya, anak-anak muda kita di Indonesia itu justru adalah orang-orang yang mungkin akan kuat, justru siap untuk membicarakan soal ini. Nah, masalahnya barangkali adalah sekarang kita berbicara secara spesifik tentang nasionalisme, tentang kebangsaan, tentang keindonesiaan dan seluruh tantangan-tantangan sosialnya barangkali ya, dengan seluruh tantangan-tantangan sebagai sebuah bangsa. Menurut saya persoalannya mungkin bukan soal hilang atau tidak, tetapi apakah kita semua orang-orang yang lebih dewasa bersama-sama dengan orang-orang muda itu betul-betul memang menyediakan ruang yang tepat, bahasa yang tepat untuk membicarakan keindonesiaan dan keberagaman di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Toh nilai dasarnya ada kok, modalnya tuh ada gitu. Kalau ada orang yang bilang ya bahwa anak muda kita tidak tahu ini, tidak bisa ini, atau tidak peduli, itu menurut saya adalah bahasa orang tua tanpa betul-betul mencoba untuk melihat bagaimana nilai yang dihidupi oleh anak muda. Ya, yang seringkali justru malah menjadi blunder karena membuat anak muda akhirnya skeptis, tidak suka, tidak mau lagi membicarakan apapun yang dibicarakan oleh orang-orang dewasa atau orang-orang yang lebih tua, karena memang belum apa-apa sudah menilai dan menganggap buruk. Ya, padahal ya itu tadi, dalam kenyataannya mungkin mereka adalah orang yang paling siap dan lebih siap untuk menerima perbedaan. Orang-orang yang lebih siap bicara tentang hal-hal baru di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah kehidupan begitu. Jadi nilai dasarnya itu udah ada. Jadi sekarang menurut saya isunya bukan soal anak muda sudah melupakan atau tidak bisa menghidupi nilai-nilai Sumpah Pemuda, tapi bahasa yang tepat yang harus digunakan untuk mengajak anak-anak muda itu terlibat di tengah-tengah kemasyarakatan, di tengah-tengah kehidupan sosial, di tengah-tengah kebangsaan Indonesia. Bahasa yang tepat itu adalah bahasa yang akan membuat mereka menggunakan modal mereka dengan baik. Saya punya satu contoh sederhana saja ya, yang juga kadang-kadang membuat saya tidak terlalu gembira gitu ya. Misalnya, ketika anak muda menggunakan bahasa Inggris di dalam berkomunikasi, kemudian begitu saja dinilai sebagai anak-anak muda yang tidak peduli lagi pada keindonesiaan. Menurut saya itu cara menilai yang terlalu cepat, atau bahkan jangan-jangan adalah cara menilai yang terlalu menyeragamkan segala hal. Ketika Sumpah Pemuda berbicara berbahasa satu, bahasa Indonesia, itu adalah sebuah produk dari ketika semua orang mencoba untuk menerima bahwa ada begitu banyak bahasa di Indonesia. Dan mereka hidup dan mencoba untuk menjalani bahasa itu dengan sangat kuat. Dan kesadaran untuk menerima itu, bukan melarang itu, kemudian menghasilkan sebuah produk kesadaran bahwa untuk supaya ini bisa dijembatani dan kita bisa menjadi lebih produktif, kita memerlukan bahasa Indonesia. Jadi nasionalisme itu bukan pada keseragamannya, tapi nasionalisme itu adalah pada bagaimana kita menghadirkan produk yang tepat, yang relevan pada zamannya. Produk yang kontekstual dan semangat yang baik untuk bisa menghasilkan sesuatu yang berguna untuk masyarakat Indonesia. Dan kita mensyukuri itu ya, karena tanpa Sumpah Pemuda, saya tahu bukan hanya Sumpah Pemuda, tapi tanpa Sumpah Pemuda sebagai salah satu dari tonggak sejarah Indonesia, maka mungkin orang Indonesia kerepotan luar biasa karena bahasanya terlalu banyak. Dan bagaimana masyarakat ini bisa bersatu. Jadi waktu Sumpah Pemuda itu terjadi, produk itu menjadi sebuah produk kebangsaan yang luar biasa, begitu ya. Produk yang kemudian dipahami sebagai nasionalisme yang luar biasa, yang membuat orang-orang muda dan bangsa Indonesia ini bisa menjadi seperti sekarang, begitu. Tapi mulai bukan dari penolakan. Nah, sekarang kita ganti zaman nih, gitu ya, dalam situasi yang baru dengan semua tantangan yang baru dengan keindonesiaan yang sudah ada saat ini. Kemudian muncullah orang-orang dengan kemampuan dan kesukaan, dengan passion, anak-anak muda yang suka berbagai bahasa dan mencoba untuk berkomunikasi. Dan bahasa Inggris adalah salah satu bahasa internasional yang mungkin perlu memang ditumbuhkan, karena salah satu kelemahan orang Indonesia di dunia internasional adalah bahasa Inggrisnya.
ya. Dan bagaimana kita bisa menggunakan itu dengan tepat, itu akan bisa menghadirkan produk yang tepat. Nah, ketika orang dewasa atau orang tua atau kadang-kadang harus diakui orang-orang di dunia pendidikan, guru, langsung mulai bahwa itu berarti tidak nasionalis, itu berarti tidak punya kecintaan pada Indonesia, itu dinilai sebagai sebuah bentuk dari ketidakpedulian pada apa yang ada di tengah-tengah masyarakat ini. Menurut saya itu adalah sebuah bentuk dari penilaian yang menghilangkan modal yang sebetulnya harusnya sudah ada. Apakah kalau orang berbahasa Inggris lalu dia tidak mencintai bahasa Indonesia? Satu, atau apakah kalau dia berbahasa Inggris dia tidak mencintai Indonesia? Saya rasa pertanyaan itu tidak bisa kita cepat-cepat jawab dan nilai begitu saja. Ada banyak orang yang fasih berbahasa Inggris dan dia menggunakan bahasa Inggris dalam kesehariannya adalah orang yang memperjuangkan bangsa ini dengan serius di dalam konteksnya dia gitu loh. Di dalam karyanya dia. Coba kalau kita ngelihat banyak vlog yang bagus ya di YouTube, di mana vloggernya yang adalah orang Indonesia menggunakan bahasa Inggris. Sebutlah nama-namanya ya. Kita bisa menemukan dan vlogger-vlogger itu secara serius mengangkat isu-isu kebangsaan, mengangkat isu-isu nasionalisme, mengangkat isu-isu di tengah-tengah misalnya pemilihan umum yang kadangkala diisi oleh sikap partisan yang sama sekali tidak menghadirkan produk yang jelas untuk bangsa itu sendiri. Jadi lagi membicarakan isu yang sangat serius tentang masyarakat Indonesia dan bangsa ini. Dia menggunakan bahasa Inggris, tapi dia mengangkat sebuah produk dan mencoba membicarakan bahwa bangsa ini harusnya kemana dan bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang dalam tanda kutip berbahasa Indonesia kesana kemari, bahkan dia berkedudukan sebagai orang-orang dengan posisi tertentu di masyarakat, tapi ya dia mungkin malah adalah orang yang lemah dalam memperjuangkan kebangsaan. Nah, saya mencoba untuk menggambarkannya dengan cara seperti itu jikalau ditanya apakah nilai-nilai Sumpah Pemuda itu sudah menurun atau hilang atau belum. Saya tidak akan mengatakan sudah hilang atau belum. Saya tahu betul juga ada banyak anak muda dan ada banyak orang yang mungkin memang betul-betul tidak peduli pada masyarakat ini, tidak peduli pada bangsa ini. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri, atau orang-orang yang menghidupi hedonisme yang hanya peduli pada kesenangannya sendiri. Betul, pasti ada lah orang-orang yang seperti itu, tapi rasanya juga ada banyak orang-orang yang masih menghidupi kesungguhan untuk memperhatikan negara dan bangsa ini sebagai sebuah produk. Nah, saya ingin melihatnya dari cara seperti itu. Jadi modalnya ada. Anak muda justru adalah orang yang paling siap kalau mau bicara tentang modal keberagaman, penerimaan pada keberagaman, nilai, menghargai. Justru mereka malah seringkali bertanya apakah mereka bisa dihargai nggak sebagai anak muda dan punya tempat nggak sebagai bagian dari bangsa ini untuk bisa bersuara dan berbicara. Jadi pertama kita punya modal, lalu kedua maka kita perlu mendefinisikan ulang sebetulnya produk kebangsaan apa yang mau kita coba hadirkan. Seperti pada masa Sumpah Pemuda ada sebuah produk kebangsaan yang betul-betul relevan pada zamannya dan dihadirkan. Jadi kalau kita mau bicara tentang kebangsaan Indonesia, nasionalisme, kesatuan dari negara ini, kita harus berbicara di dalam konteks modern, di dalam konteks masyarakat saat ini. Kita tidak bisa hanya menjadi begitu saja melecehkan orang karena berbahasa dan tidak menggunakan bahasa Indonesia. Bukan berarti dia tidak bisa kan? Nah, dia mencoba untuk menggunakan sesuatu yang berbeda. Atau mungkin karena dia berkarir dan berkarya di tempat lain, misalnya di luar negeri. Tapi dia adalah orang Indonesia. Dan dia adalah orang yang mungkin justru ketika dia berkarya di luar negeri, dia menghadirkan produk, dia menghadirkan karya, dia mencoba untuk memperjuangkan nilai tertentu, kritik-kritik tertentu untuk kepentingan kebangsaan pada saat ini. Dan menurut saya orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang masih menghidupi nilai-nilai kebangsaan ya. Saya tidak hanya sekedar bicara tentang nilai-nilai Sumpah Pemudanya saja sebagai sebuah peristiwa, tapi nilai-nilai kebangsaan sebagai sebuah bagian dari Indonesia.